satu inovasi pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri adalah Putri Lestari. Melalui layanan unggulan ini, memungkinkan para penyandang talasemia untuk mendapatkan akses pelayanan dan perawatan yang lebih baik. Seperti yang kita tahu, para penyandang talasemia ini harus mendapatkan transfusi darah secara rutin, biasanya 3 minggu sampai 1 bulan sekali. Dengan adanya program layanan unggulan ini, mereka akan mendapatkan beberapa kemudahan. Yang pertama adalah fast track. Dengan adanya fast track ini, para penyandang talasemia ini, bila mana mereka waktunya untuk transfusi darah, tidak perlu mengantri di poli, tidak perlu melakukan prosedur yang terlalu panjang. Mereka bisa langsung terdata dan bisa langsung masuk ke ruang rawat inap hematologi di ruang rawat inap anak. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan darah. Bagi para penderita talasemia ini ada beberapa jenis produk darah yang biasanya digunakan untuk transfusi. Satu adalah PRC, yang kedua adalah leukodepleted. Untuk leukodepleted, biasanya darah ini hanya tersedia di rumah sakit besar tipe A di Surabaya atau di Malang. Namun bagi warga Kota Kediri dan sekitarnya, untuk transfusi ini sudah tersedia di RSUD Gambiran Kota Kediri, tentu saja dengan bekerja sama dengan PMI Kota Kediri. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan obat kelasiksi. Selain transfusi darah rutin, para penyandang talasemia ini juga harus mengkonsumsi obat-obatan kelasiksi. Ada beberapa macam obat-obatan kelasiksi yang harus dikonsumsi oleh para penyandang talasemia dan syukur alhamdulillah semua obat itu tersedia di Rumah Sakit Gambiran dan semuanya tercover oleh BPJS. Alhamdulillah kami sudah cukup lama, lebih dari 4 tahun bekerjasama dengan RSUD Gambiran untuk melayani adik-adik talasemia ini supaya bisa transfusi darah di dalam Kota Kediri. Saat itu tahun 2017 kami di unit donor darah Palang Merah Indonesia Kota Kediri diundang oleh Bapak Wali Kota Kediri karena dalam hal ini Bapak Wali Kota Kediri mendapat permintaan oleh POPTI, yaitu Perhimpunan Orang Tua Penyandang Talasemia Kota Kediri, supaya adik-adik penyandang talasemia Kota Kediri ini tidak melakukan transfusi darah lagi di Surabaya. Dari situ Bapak Wali Kota menyampaikan apakah unit donor darah PMI Kota Kediri bisa mengusahakan untuk darah yang dikhususkan untuk adik-adik talasemia ini. Dan alhamdulillah 2018 dari dukungan dari pemerintah daerah Kota Kediri untuk adik-adik talasemia Kota Kediri itu telah dibantu untuk pembiayaannya. Karena untuk kantong darah filter itu untuk biaya pengganti pengolahan darahnya berbeda dengan kantong darah biasa. Nah, maka dari itu alhamdulillah Bapak Wali Kota melalui pemerintah daerah itu membantu penyediaan kantong darah bagi adik-adik talasemia ini. Nah, sejak tahun 2018 itulah alhamdulillah unit donor darah PMI Kota Kediri bekerjasama dengan RSUD Gambiran bisa melakukan atau memberikan transfusi darah bagi adik-adik talasemia tanpa adik-adik talasemia ini harus ke Surabaya. Nah, karena dalam hal ini kami juga dari unit donor darah PMI Kota Kediri sudah melakukan produksi leukodepleted tadi atau PRC leukodepleted, sudah kami uji kualitasnya, ternyata alhamdulillah kadar leukositnya yang di dalam darah itu benar-benar nol. Nah, dan dari situ ya alhamdulillah adik-adik talasemia ini bisa melakukan rutinitas transfusi darah di RSUD Gambiran Kota Kediri. Darah ini adalah salah satu unit penunjang di rumah sakit selain radiologi, laborat, dan juga farmasi. Bank darah ini disediakan tujuannya untuk menyediakan darah bagi pasien-pasien yang membutuhkan darah di rumah sakit, ya salah satunya adalah pasien talasemia. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah memudahkan bagi pasien untuk mendapatkan darah, terutama pelayanan, artinya semua kebutuhan pelayanan pasien itu disediakan di rumah sakit, termasuk kebutuhan darah. Itu tujuan bank darah.
Untuk pasien thalassemia ini kan pasien rutin ya, yang membutuhkan perawatan di rumah sakit secara reguler ya, dan tentunya selama perawatan rumah sakit itu tentu membutuhkan darah. Nah, darah inilah yang disiapkan oleh bank darah rumah sakit ya, supaya pasien itu hanya fokus pada perawat di rumah sakit, tidak memikirkan dia mendapatkan darah dari mana, mengambil darah dari mana. Artinya segala kebutuhan terkait dengan pelayanan pasien thalassemia ini sebisa mungkin itu disediakan di rumah sakit. Perjalanan yang panjang ya thalassemia ini melelahkan karena dia adalah penyakit seumur hidup. Dia akan transfusi seumur hidupnya, sepanjang hidupnya. Jadi ada program-program rehabilitatif istilahnya untuk memberikan support yang bersifat psikologis kepada anak-anak ini. Yang pertama, kita ada pelayanan psikologi di Rumah Sakit Gamiran. Selain itu kita bekerja sama dengan POPTI, yaitu organisasi kumpulan orang tua para penyandang thalassemia. Kita melakukan kegiatan-kegiatan yang secara berkala, kegiatan yang sifatnya fun, menyenangkan, yang mengumpulkan para anak-anak penyandang thalassemia ini bersama orang tua. Kegiatan itu bisa berupa rekreasi bersama, kemudian bisa sharing informasi. Jadi beberapa kali kita mengadakan seperti sharing atau seperti seminar awam, seperti penyebarluasan informasi kepada masyarakat umum, baik itu ibu-ibu PKK, kemudian anak-anak sekolah tentang apa itu penyakit thalassemia, supaya masyarakat ini bisa lebih memahami sebenarnya apa sih thalassemia itu, bisa lebih tahu apa yang bisa dilakukan karena sampai saat ini tidak ada pengobatannya. Jadi itu tadi ada beberapa kegiatan yang sifatnya menyenangkan, yang bertujuan untuk mengumpulkan anak-anak penyandang thalassemia ini supaya mereka tidak merasa sendiri, supaya mereka ini merasa bahwa mereka ini ada temannya, mereka masih bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama, dan pasien-pasien thalassemia kita masih sekolah seperti biasa, dan mereka juga masih bisa mempunyai kualitas hidup yang seperti anak-anak yang bukan penyandang thalassemia. Dulu sebelum pandemi, setahun tuh bisa sampai 3-4 kali dalam setahun kita ada pertemuan keluarga thalassemia. Dengan kegiatan-kegiatan yang langsung melibatkan seluruh, atau mungkin katakanlah 50% lah ya, biasanya yang bisa hadir. Di situ nanti akan ada interaksi bagaimana mereka saling mengenal. Meskipun di rumah sakit seperti ini nanti ada beberapa pasien yang datang kan paling 2, 3, 4, 5 pasien ya. Nah, ketika nanti bersama-sama, disitulah nanti POPTI akan menghadirkan juga narasumber begitu, untuk bisa menyampaikan motivasi pada mereka. Jadi semacam ESQ gitu ya. Nanti biasanya kegiatan-kegiatan itu kita kemas juga dalam kegiatan outbound, kegiatan rekreasi yang lain, atau mungkin entah sekedar edukasi saja. Ini pernah kita lakukan beberapa kali. Biasanya itu pada event-event kita pas ulang tahun di bulan Agustus. Jadi kita kegiatannya Agustus sampai September itu biasanya kita ada kegiatan rangkaian untuk ulang tahun POPTI. Nah, harapannya nanti motivasi-motivasi seperti ini nanti dengan melibatkan sahabat thalassemia. Jadi kalau saya bilang sahabat thalassemia ini relawan mas, tepatnya. Relawan thalassemia ini saya akan membuka kesempatan bagi mereka, bagi masyarakat sekitar Kediri begitu, untuk bisa ikut bergabung langsung, berinteraksi langsung dengan adik-adik thalassemia. Mereka bisa bertanya langsung pada adik-adik thalassemia pada kegiatan seperti ini. Di adik-adik sendiri tujuannya apa? Biar mereka nanti semakin muncul, jadi mereka jangan minder lagi. Kan biasanya mereka kalau di sekolah itu sering minder dengan apa yang mereka miliki seperti itu. Nah, harapan saya dengan melibatkan mereka, ada kegiatan donor darah juga, ini nanti secara tidak langsung itu akan membentuk karakter pada mereka, bahwa mereka pun bagian dari thalassemia yang istilahnya ring 1, dan mereka itu punya kewajiban sebagai edukator. Jadi mereka sebagai duta thalassemia. Nah, itulah nanti dari kegiatan-kegiatan itu sampai hari saya lihat anak-anak cukup masif juga mengikuti kegiatan, sehingga hari ini kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini misalnya mas, ini tadi sebenarnya mau saya ajak salah satu pasien tuh, itu nanti biasanya yang
wawancara biasanya anak-anak sendiri. Jadi anak-anak sekarang udah berani untuk menyampaikan apa yang dirasakannya, apa yang diinginkannya, impian-impiannya itu apa, itu mereka sekarang sudah berani. Dulu waktu saya masuk pertama, banyak sekali yang minder, nggak mau Bu, takut, malu dan sebagainya. Nah, Popti inilah dia berfungsi untuk bisa menguatkan pasien-pasien seperti ini untuk melawan rasa takut, melawan rasa khawatir dan seperti. Dan mereka itu berhak untuk hidup memiliki kesempatan yang sama seperti dengan teman-teman mereka yang normal yang lain. Popti dalam hal ini kerjasama sama Gambiran, jadi mulai awal sih sebenarnya dari Gambiran 1 ya, ketika saya mulai melihat bagaimana alur pelayanan pasien-pasien seperti ini, saya lihat ribet gitu loh, panjang sekali. Bagaimana anak-anak itu datang harus antri dari loket sini ke loket sana, belum lagi nanti masuk ruangan ternyata penuh. Nah itu kan ternyata perlu ada sebuah komunikasi. Nah mulai dari situlah saya kemudian terus berkomunikasi secara intensif dengan jajaran terkait, baik dengan Dirut maupun dengan wadirnya atau siapapun yang berada di jalur-jalur ini. Alhamdulillah akhirnya pada tahun 2017 kalau nggak salah, setidaknya mulai Gambiran ini sudah mulai pindah ke Gambiran 2, saya semakin masif lagi karena ada kabar yang mungkin itu memang masih mimpi bagi kami. Ruangan di Gambiran 2 ini sangat memungkinkan bagi talasemia mendapatkan sebuah ruangan. Nah, saya terus untuk berkomunikasi dengan sebuah alasan bahwa anak-anak ini perlu ruangan sehingga mereka tidak tercampur dengan pasien yang lain. Karena kita ketahui anak-anak itu kalau ke rumah sakit perlunya kan untuk transfusi darah. Dengan kondisi mereka yang rentan, ya, dia kan lemah ya, secara imunnya dia lemah, dia pergi ke rumah sakit, kalau dia nanti di ruangan bercampur dengan pasien-pasien yang lain, otomatis kan dia rentan untuk tertular. Alhamdulillah ada beberapa kemudahan yang bisa didapatkan oleh anak-anak ini, sehingga itu pun mengurangi frekuensi interaksi mereka dengan istilahnya orang-orang yang ada di rumah sakit. Mereka bisa datang langsung ke ruangan, tapi nanti orang tuanya yang akan mengurus administrasi dari titik ke titik itu tadi, tetap alurnya tetap, cuman anak-anaknya itu tidak harus ke lab dulu, ini dulu, enggak. Jadi sudah 2 tahun terakhir ini anak-anak ini khususnya yang ada di ruang Galuh misalnya, DL pun tidak perlu menunggu antrian di lab. Nah seperti itu kan sangat luar biasa. Akhirnya anak-anak pun ketika masuk ke sini dengan kondisi yang mereka sudah lumayan drop ya biasanya, ya itu mereka enjoy karena tidak terlalu banyak berinteraksi dengan banyak orang seperti itu. Apalagi bisa dilihat mungkin di ruangan ini, ruangannya juga sudah semakin nyaman dari hari ke hari, ada AC, ada TV, ini anak-anak semakin nyaman. Mungkin ke depan ada jaringan internet di sini biar mereka juga semakin nyaman. Alhamdulillah talasemia atau untuk pelayanan talasemia di Kota Kediri ini, khususnya di RSUD Gambiran, semakin hari semakin bagus, dan alhamdulillah kami sudah bisa menyediakan berbagai fasilitas pelayanan talasemia termasuk pemeriksaan laboratorium dan transfusi yang secara rutin, sehingga pasien-pasien talasemia di Kota Kediri tidak perlu lagi kontrol ke rumah sakit rujukan tipe A atau di Surabaya. Cukup di Gambiran sudah bisa dilayani dengan bagus, dan alhamdulillah ruangannya, kemudian taman bermainnya kita lengkapi semua fasilitas, sehingga pasien-pasien talasemia seakan-akan ke Gambiran bukan untuk berobat atau untuk transfusi, tapi mereka untuk rekreasi ke RSUD Gambiran, sehingga mereka bisa termotivasi, bisa menambah semangat, dan inilah salah satu bentuk support dari Gambiran agar pasien-pasien talasemia tetap terus berjuang untuk mengobati penyakitnya dan mudah-mudahan memberikan kesembuhan yang sempurna. Komitmen kami akan kami terus tingkatkan kualitas pelayanannya, termasuk pemeriksaan laboratoriumnya atau mungkin pemberian tablet V-nya ataupun pengobatan-pengobatan lainnya yang belum ada di Gambiran akan kami terus tingkatkan, sehingga pasien-pasien talasemia betul-betul tidak perlu lagi ke Surabaya, cukup di RSUD Gambiran sudah tertangani dengan baik.